Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, apakah jahe merusak kesuburan pria? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bagaimana kita menyikapi wabah corona di bulan Ramadan. Dalam kondisi berpuasa, kita tidak bisa itikaf ke masjid, tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa sholat tarawih berjamaah. Ini gimana, Ustaz? Gimana apanya? Yang perintahnya begitu dari regulatornya ya, maksudnya saya mau menyarankan seperti apa ya, maksudnya dalam kondisi kita sekarang juga harus mematuhi aturan yang ada ya, ikutin saja. Jadi fikih yang dipakai itu sudah bukan fikih umum lagi, sudah fikih darurat mungkin dalam kondisi seperti sekarang, dengan harapan dari mungkin pihak pemerintah memahami bahwa nih kalau diputus mata rantainya katakanlah si kuman ini dengan cara kita tidak bergerumbul, tidak bergerombol ya seperti halnya di keramaian ya itu kan memutus mata rantainya. Jadi ya patuhi saja dulu kalau menurut saya sih ya supaya ini betul-betul putus mata rantainya ya. Kita tetap insya Allah dari 4 mazhab itu kan sebenarnya di luar mazhab Syafi'i yang banyak dipakai di Indonesia juga ada mazhab yang malah justru tidak mewajibkan sholat di masjid ya bagi laki-laki, dibolehkan. Ini mungkin tanya sama ahli fikihnya, setahu saya seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti sekarang kita nggak dibolehkan sholat di masjid karena memang untuk mencegah penularan segala macam, ya sudah patuhi saja dulu ya. Tarawihnya, Ramadan segala macam. Tapi saya kira mungkin azan mungkin jangan sampai hilang juga. Ya, meskipun ada arahan untuk tidak azan atau tidak sholat di masjid, misalkan azan tetap harus azan karena itu bagian syiar Islam. Kalau saya nggak sepakat masjid yang justru malah tutup sama sekali azan, nggak ada, qomat nggak ada, kalau saya nggak sepakat. Ya, perkara mungkin masyarakat dihimbau untuk sholat di rumah itu perkara lain ya, silakan. Tapi azannya tetap harus ada sebagai bentuk syiar Islam ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, makasih banyak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustaz ya, sebelum kita tutup. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya, apakah jahe merusak kesuburan pria? Apakah? Jahe? Merusak kesuburan? Iya. Itu dapat info dari mana itu? Malah justru jahe itu sangat baik bagi kesuburan sih ya. Saya nggak tahu tuh dapat info dari mana. Ya, justru kalau yang saya pahami dan by research pun malah justru jahe itu salah satu obat atau mungkin rimpang yang paling baik untuk menguatkan kesuburan ya. Tapi mungkin yang bersangkutan ini saya nggak tahu, mungkin biasa kan di masyarakat kan katanya tuh, kalau udah kata-katanya tuh repot ya. Apalagi kalau jahe bisa membuat atau mengurangi kesuburan, bahkan menghambat kesuburan, ya mungkin kalau minum jahe sehari 1-2 kilo mungkin ya. Sama juga dengan kunyit ya, kunyit bahkan justru bisa bikin sperma tidak baik ya kalau berlebihan. Tapi kan kita tidak mungkin juga minum kunyit sehari 1 kilo gitu loh, paling sejempol 2 jempol gitu loh. Jadi saya nggak sepakat dengan kata-kata itu. Kalaupun ada ya tolong tanyakan di mana dapat data itu gitu loh. Orang kemandulan atau ketaksuburan itu bukan karena apa-apa yang Allah ciptakan. Contoh begini, nggak ada ceritanya orang kena diabetes gara-gara minum madu. Nggak ada ceritanya. Asal madunya benar, madunya sesuai yang kita pahami dari apa-apa lebah yang dibuat oleh lebah, itu pasti tidak akan ada masalah sepanjang dikonsumsi dengan normal, tidak berlebihan. Tapi kalau berlebihan pasti bikin masalah seperti itu. Jadi tidak benar sih ya kalau menurut saya jahe itu malah justru mempengaruhi atau memperburuk kesuburan, memperbaiki kesuburan benar. Itu mungkin, Allahu a'lam.